Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا مجيب السائلين. وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وانفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, yang saya hormati pengurusi Surau Al-Ibrah dan semua ahli jawatan kuasa serta muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita di rumahnya setelah kita menunaikan salat fardu maghrib. Kita diberi kesempatan untuk bermuhasabah, bermuhasabah. Tujuan melaksanakan majelis ilmu antara lain adalah untuk bermuhasabah. Kita dapat menilai diri kita, menilai amal ibadat kita, apalagi sekejap lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Kejayaan Ramadan ditentukan ikut persiapan sebelum bulan Ramadan. Dalam Islam, dalam penulisan-penulisan ulama banyak disorot tentang istiqbal Ramadan, menyambut Ramadan. Yang paling penting untuk menyambut Ramadan, mempertingkatkan kualitas salat, mempertingkatkan kualitas salat. Saya minta maaf, biasanya ada nota ya, tetapi printer saya bermasalah, tak mau memberi. Tadi ada saya buat dalam WhatsApp kepada sahabat kita Cik Khalid, bahan yang mau direnungkan pada malam ini tentang salat. Kalau bawa handphone mungkin boleh forward kepada kawan-kawan yang ada WhatsAppnya, boleh buka melalui handphone saja. InsyaAllah, karena tersempat memberinya seperti terkena ganti kayaknya saya. Baiklah, tajuknya sekarang ini tentang salat. Tajuknya bersama ahli surga. Ini salat yang membawa ke surga itu macam mana? Salat yang membawa ke surga itu macam mana? Kita hari-hari salat, siang malam salat, petang pagi salat ya. Ada dapat? Ada? Buatlah sama jemaah ya. Ini cerita ini saya dapati dan saya buat, saya susun masa pergi Brunei. Saya tadi malam balik Brunei, kita sempat datang ke sini. Inilah oleh-oleh dari Brunei, oleh-oleh dari Brunei bersama ahli surga. Alhamdulillah, seorang muslimah, ini pangkal ceritanya dari seorang muslimah, jemaah muslimat ya. Seorang muslimah yang belum lama mendirikan rumah tangga, tekun memotivasi si suami dan membangunkannya untuk salat subuh berjemaah. Fokuskan di sini kepada salat subuh berjemaah. Si istri selalu prihatin terhadap suaminya supaya suaminya jangan tinggal salat berjemaah. Pada suatu hari beliau membangunkan suami. Si suami ternyata agak terlambat.
adalah sebab-sebabnya ya. Satu hari itu dia terlambat. Akhirnya beliau ketinggalan sholat berjemaah dalam kumpulan pertama. Masjid mereka itu makmur. Jadi ada kumpulan pertama, ada kumpulan kedua ya. Jadi si suami pada hari itu tak sempat sholat dalam kumpulan pertama. Saat dia masuk masjid, orang dah sembahyang, maka dia masuk kumpulan kedua. Maka beliau terpaksa bersolat dalam kumpulan kedua. Setelah selesai solat, beliau didatangi oleh imam. Lepas solat datang imam. Imam bertanya, adakah anda suami si fulan? Ditanya, katalah namanya Mahmud contohnya lah. Nama istrinya contohnya Zainab. Cik Mahmud, encik ini suami Zainab? Adakah encik ini suami Zainab? Si suami tercengang, malah bertanya, bagaimana anda tahu nama istri saya? Macam mana imam tahu nama istri saya Zainab? Imam menjelaskan, demi Allah, saya hari ini mimpi menyaksikan hari kiamat. Saya mimpi, kata malam tadi, menyaksikan hari kiamat. Semua ahli jamaah salat subuh kumpulan pertama berada dalam surga. Semua jemaah yang kumpulan pertama, nampak saya, kata imam, berada dalam surga Allah. Malah terdapat seorang wanita di antara jemaah itu, ada seorang muslimah bersama kumpulan tersebut. Jadi imam itu heran melihatnya. Lalu ditanya, ini siapa wanita yang seorang ini? Maka jemaah yang mengenalinya. Wanita ini adalah contohnya tadi Zainab, suami si Mahmud, Fulana binti Fulan. Lantas si suami tersebut kembali ke rumah. Mendengar itu dia balik rumah, dia balik ke rumah, subhanallah, untuk menyampaikan berita gembira ini kepada si istri yang disayangi. Dia berkejar balik ke rumah. Tetapi saat suami masuk ke rumah, didapati dan dilihatnya istrinya sedang sujud. Lepas sembahyang subuh pun ada sujud lagi. Justru beliau ternyata sudah meninggal dunia. Rupanya istrinya yang sujud itu sudah meninggal. Subhanallah. Sama dia meninggal waktu salat sunat atau salat fardu itu. Jadi mereka melangkah ya, melangkah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Didapatinya si suami, si istri sudah meninggal dunia. Subhanallah. Boleh jadi mereka yang tidur saat salat fardu subuh menduga bahwa kononnya ini pindah pada uraiannya. Tadi teks ceritanya sampai situ saja, bahwa imam masjid bermimpi sudah datang hari kiamat. Dilihatnya jemaah kumpulan pertama salat subuh berada dalam surga Allah. Malah ada seorang wanita yang termasuk kepada kumpulan tadi. Bila ditanya disiasat, rupanya amalannya apa? Selalu merangsang suaminya untuk salat berjamaah di rumah Allah, terutama salat subuh. Si istri yang bekerja sama dengan suaminya untuk mengingatkan suaminya, merangsang suaminya untuk datang sembahyang berjamaah di rumah Allah, si istri itu mendapat pahala yang dilakukan suami. Si istri itu mendapatkan pahala yang dilakukan suami. Dalam bahasa Arab ya, suami istri ini, si suami itu dikatakan syarik, si istri dikatakan syarikah. Syarikul hayah, syarikatul hayah. Syarik itu kawan berkongsi. Syarik, kawan berkongsi, maknanya teman berkongsi. Artinya
suami istri itu berkongsi pahala, insya Allah ya. Indahnya istilah si suami dikatakan syarik karena tulis shin ra ya kaf, ada ya syarik. Syarikat itu pun dari sini juga perkataannya, syarikah, tapi tak ada ya. Syarikatnya, syarikat bahasa Melayu itu diambil daripada bahasa Arab asyarikah. Syirik di sini juga diambil dari situ juga perkataan syirik. Dalam apa tuh diambil pada sumber yang sama ataupun akar kata yang sama. Shin ra kaf. Syirik, musyrik juga dari situ. Syirik artinya mensekutukan, mengatakan Allah itu lebih dari satu. Kalau syarik artinya kawan kongsi lelaki. Syarikah kawan berfungsi perempuan. Istri itu adalah syarikah, suami itu adalah syarik. Ini dipakai secara meluas. Kalau orang nak mencari contohnya jodoh, mencari istri, dikatakan anak abahad an syarikah, saya sedang mencari calon istri. Di sini Allah Ta'ala membuktikan ya, si istri yang hanya merangsang suaminya untuk sholat fardu jamaah ternyata sama statusnya seperti suami. Saya sebutkan dalam tazkirah di surah Ihsan, selalu saya sebutkan, rugilah kalau pasangan suami istri itu tidak merasakan bersyarikatan, berkongsian. Rugi ya, suami bertugas lemus, istri bertugas lemus, tapi pahala suami untuk suami, pahala istri untuk istri. Sedikit pun si istri tidak kebahagiaan pahala suaminya. Sebetulnya saling melihat, memeriksa, menilai niat masing-masing. Si suami yang pergi ke masjid mesti berniat, ini untuk istriku sebagai ini. Kalau si istri tidak datang, kalau istri datang pun, kalau istri pun pergi ke masjid, pergi mendengar pengajian, tazkirah orang lain, tidak salah juga si suami berniat, istri saya ini berfungsi pahala yang saya dapat ini. Kita baca Quran di rumah, kita baca Quran. Kalau si suami itu terangsang untuk baca Quran dengan istrinya, istrinya berangsangan supaya suaminya baca Quran, dengan motivasi dan dorongan si istri, suami mau baca Quran, ataupun dengan motivasi dan dorongan si suami, istrinya mau baca Quran. Disinilah yang melakukan perkongsian tadi. Jadi bukan amalan istri untuk istri, amalan suami untuk suami, bukan macam itu. Kalau kita lihat kepada ayat Quran yang banyak, ayat Quran yang menyuruh berdiri, banyak ayat Quran yang menyuruh berdiri. Contohnya kita lihat surat Taubah. Surat Taubah ayat halaman 198, Quran yang ada pada saya ini, muka surat 198 ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ayat berapa tadi? 71 ya, surah At-Taubah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Ini satu ayat ya. Mukmin lelaki dan mukmin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, mereka saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi penolong kepada sebagian yang lain. Artinya saling bekerja sama. Mukmin lelaki, mukmin perempuan secara umumnya ya saling bekerja sama. Apalagi lah suami dengan istrinya, karena mereka itu syarik. Si suami itu syarik, si istri itu syarikah. Mereka saling bekerja sama, ya'muruna bil ma'ruf, saling merangsang untuk berbuat ma'ruf, berbuat yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka saling mencegah kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, tengok, baru mereka menegakkan salat. Salat kedudukannya sesudah apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dalam ayat ini salat kedudukannya sesudah apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Setelah ada usaha untuk berbuat baik, merangsang untuk berbuat baik, setelah ada usaha untuk mencegah kemungkaran. Dalam hidup ini sepatutnya kita memperbanyak al-ma'ruf. Sepatutnya kita saling mencegah, saling memberantas kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, itu baru salat. Subhanallah ya. Kalau di rumah kita kema'rufan tidak ditegakkan, tidak dilaksanakan, kemungkaran kita tidak cegah, bila kita salat, salat kita itu bermasalah besar. Macam mana seharusnya? Seharusnya dilakukan kema'rufan banyak-banyak. Kita macam seperti disebut, kita kena baca Quran, kita kena baca Quran, suami kena baca Quran, istri kena baca Quran, anak-anak kena baca Quran. Ikut kesesuaian masing-masing lah. Bila benda ini sudah dibuat, barulah yuqimuna shalah. Dulu sudah pernah disebut ya, wa yuqimuna shalah, artinya menegakkan salat, bukan mendirikan salat ya. Menurut ulama tafsir, inilah yang saya kaji dalam tesis PhD, termasuk wa yuqimuna shalah. Artinya apa? Menegakkan salat. Apa maksud menegakkan salat? Merealisasikan salat. Maksudnya apa? Maksudnya salat itu berpengaruh dalam hidup kita ini. Salat itu mengatur gerak-gerik kita 24 jam. Apa yang kita nak buat mesti selaras dengan salat. Jangan bercanggah dengan salat. Begitulah di sini ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki dan perempuan saling bekerja sama, bahu membahu, tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, terutama dalam hal menegakkan yang ma'ruf. Mesti ada sumbangan suami terhadap istrinya, mesti ada sumbangan istri terhadap suaminya. Apalagi anak-anak, si
ibunya menyumbang, si ayahnya menyumbang. Untuk apa? Untuk anaknya, dalam hal menyuruh mereka, merangsang mereka, dan mengajak mereka kepada yang baik, terutama dengan ajakan perbuatan. Kita bukan menyebut saja, kita buat benda yang kita nak ajak. Berdakwah dengan perbuatan. Umar bin Khattab pernah menegaskan, katanya, kamu itu mampu berdakwah tanpa bersuara. Kata Umar bin Khattab, kamu itu mampu berdakwah tanpa berbicara, tak keluar sepatah kata pun. Berdakwah itu, kata Umar, tak mesti bercakap. Jadi ada jemaah yang bertanya, macam mana berdakwah tak bercakap? Kata Umar, berdakwah dengan perbuatan. Kita ambil Quran, kita baca Quran, berarti kita sudah mendakwah dengan perbuatan, tanpa bercakap. Kita niatkan, kita ambil Quran, kita baca Quran itu mendakwah istri, mendakwah suami, mendakwah anak-anak. Apalagi dibuat kedua-duanya sekalian, apalagi dibuat berdakwah dengan perbuatan juga, kemudian dengan perkataan, dua-dua sekali. Di sini ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf. Ini marhumi suruhan perkataan ataupun suruhan perbuatan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Merangkumi cegahan dan tegahan secara perkataan, cegahan dan tegahan secara perbuatan. Kata Umar yang indah kata-katanya, kamu mampu berdakwah tanpa keluar sepatah perkataan pun, kata Umar. Jemaah yang mendengar tak paham, macam mana caranya Umar? Kan dengan berbuat, dengan melakukan apa yang kita nak dakwah itu. Contoh yang paling senang tadi, itulah baca Quran. Kita duduk baca Quran. Sebetulnya saya pernah menyaksikan keluarga ya, dicakap, saya nak ajak istri baca Quran, saya duduk rumah ambil Quran, nanti istrinya akan duduk di sampingnya. Ini ciri-ciri keluarga yang berjaya ini ya, ciri-ciri keluarga surgawi ya, ciri-ciri keluarga surgawi, surga yang bakal ahli surga, keluarga yang bakal ahli surga. Dia cerita, saya nak ajak istri mengaji, senang saja, saya ambil Quran, saya duduk. Sebaiknya baca Quran ini ambillah waktu yang terbaik. Jangan ambil sisa-sisa waktu. Begitu juga sholat. Apa saja amal perbuatan kita dengan Allah, ambil waktu yang terbaik. Kadang-kadang orang ini baca Quran, ambil lebih waktu, sisa-sisa waktu. Dah penat, balik rumah dah penat sepenat-penatnya, baru nak ambil Quran. Memang tak ada mood, tak ada semangat nak baca Quran. Sekejap menguap, betul ngantuk, tutup Quran. Kenapa? Dia tidak mengambil waktu yang terbaik. Coba ambil waktu yang terbaik. Bila kita perlu tidur, kita tidur dulu, kemudian bangun tidur ambil Quran, ngaji. Kita dah selesai, dah lega perasaannya, ambil Quran. Sebaik-baik waktu yang merupakan amalan Rasulullah, sahabat dan generasi awal, sebaik-baiknya di malam hari. Sebaik-baik waktu di malam hari, penghujung malam. Penghujung malam. Saya selalu cakap sama kawan-kawan, saya pergi Brunei ini, saya 2 kali jumpa Menteri Agama di sana ya. Waktu pergi yang dulu saya cakap sama Menteri itu, dia pangeran Datuk, doktor PhD dalam pengajian Islam. Datuk, sudah pernahkah khatam Quran dalam tahajud?
kita kena buat. Kita kena baca Quran dalam sholat tahajud, qiyamul lail. Kalau boleh khatam Quran kita jangan campur-campur dengan bacaan yang lain. Kalau boleh kita start dari Alif Lam Mim, baca terus, seteruskan, malam besok sambung lagi, malam berikutnya sambung lagi, sehingga kita khatam 30 juz contohnya lah. Lagi banyak khatamnya lagi bagus di dalam sholat malam. Bacaan di luar sholat sunat lain ya. Coba kita plan dengan istri, macam mana ya kita nak khatam. Sama ada suami dan istri, coba bagi dua, ayo saya dari juz 1 hingga 15, maknya ambil daripada 16 sampai akhir. Ataupun suaminya lain, istrinya lain, suami ustaz, istri ustaz. Ini satu pelaburan akhirat yang sangat hebat ya. Kita buat khatam Quran dalam qiyamul lail, dalam sholat tahajud. Kalau kita buat contohnya 10 rakaat ya, qiyamul lail, 1 rakaat 1 muka surat, berarti 1 malam kita dapat 10 muka surat. 2 malam dapat 1 juz. Satu bulan kita sembahyang dapat 15 juz. 2 bulan dapat 1 khatam. Indahnya ya. Demikian amalan sahabat, amalan generasi awal zaman dulu, zaman cemerlang, zaman keagungan. Mereka hatinya qalbun Qur'ani, Quranic heart. Artinya hati Quran, lidahnya lidah Quran, matanya mata Quran, telinganya telinga Quran, mindanya minda Quran. Kehidupan mereka Quran. Kenapa kita tak boleh baca Quran? Karena dalam hati kita belum ada Quran. Space Al-Quran dalam hati kita sedikit sekali. Hati kita diisi oleh benda-benda lain, belum masuk Quran di dalam hati lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya dalam sebulan lebih yang lalu ada mendapat mesej dari kawannya. Sebulan lebih yang lalu saya mendapat mesej dari kawan melalui WhatsApp. Saya tanya, Anda di mana tadi? Dia cakap, saya bersama temanku di alam barzakh. Kemana tadi? Saya bersama temanku di alam barzakh. Dijawab melalui WhatsApp. Apa kira-kira maksudnya tuh? Apa maksudnya? Saya bersama temanku di alam barzakh. Apa maksudnya? Ya? Hah? Di sini apa? Oh, ikut bersama dengan akhirat. Dia mengaji, dia baca Quran. Dia baru selesai mengaji. Anda kemana tadi? Oh, saya bersama temanku di alam barzakh. Dia baca Quran. Hari Ahad 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, waktu saya kuliah subuh di UGM, saya lontarkan juga cerita ini sama jemaah. Saya tanya jemaah yang hadir, ungkapan yang mengatakan saya bersama temanku di alam barzakh itu apa maksudnya? Saya tanya jemaah di UGM ya. Tidak ada yang jawab. Setelah saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, soalan itu ramai orang Arab mendengar sana. Nah, orang Arab angkat tangan. Ana kuntu ma mu'nis fil khabar. Bahasa Arabnya ya, mu'nis. Mu'nis itu teman yang menghibur. Ana kuntu ma mu'nis fil khabar. Saya tadi bersama teman baikku di surga, di dalam kubur. Saya tadi bersama teman setia di dalam kubur. Bila saya terjemahkan ke dalam Arab,
Orang Arab cakap kana ya kalau Quran, katanya dia baru baca Quran. Quran inilah yang akan jadi teman kita nanti di dalam kubur. Itu doa kita, wa fil qabri mu'nisa. Selalu kita di sini ada doa khatam. Ada bila nanti Pak Isya ya. Nah, dalam doa khatam itu akan tersebut wa fil qabri mu'nisa. Jadi kalau Quran ini jadi temanku di dalam kubur. Kalau tak baca waktu hidup, bukan Quran temannya, benda yang dia minati, benda yang dia sukai, itulah jadi temannya nanti. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Orang yang tak mau baca Quran, tak ada masa nak baca Quran, berarti dalam hatinya tak ada space untuk Quran. Yakinlah, bila dia meninggal susah meninggal. Bila berada di alam barzakh dalam kubur nanti, bukan Quran yang jadi temannya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Itu beri pentingnya kita membaca Quran. Beri pentingnya membaca Al-Quran. Kalau kita nak doa ya, saya cakap doa tak usah banyak-banyak ya. Ya Allah, jadikanlah lidahku ini lidah Al-Quran. Jadikanlah hatiku hati Al-Quran. Hidupku hidup Quranik, hidup yang selalu dengan Al-Quran. Itu je doa kita. Kalau terkabul, selesai semuanya. Dosa akan ampun, azab akan terhindar, nikmat dan rahmat keampunan akan datang. Kalau kita ya Allah ampunlah dosaku, tapi tak baca Quran, tak bijak doanya. Doa itu tak bijak. Doa yang bijak, ya Allah jadikanlah lidahku dalam Quran, ataupun ya Allah jadikanlah aku ini orang yang mencintai Al-Quran. Jadi kalau aku ini orang yang rajin baca Quran. Jadi kalau istriku, ahli keluarga orang yang rajin baca Quran. Jadi kalau kami sekeluarga orang yang rajin baca Quran, ya Allah. Termasuk doa yang bijak juga, ya Allah jadikanlah aku ini orang yang rajin datang ke rumahmu, ya Allah. Ya Allah jadikanlah aku ini orang yang rajin mendatangi rumahmu, ya Allah. Jadikanlah hatiku ini tergantung, terpaut, tertambat di rumahmu, ya Allah. Yang sebut dalam hadis itu, mu'allaq bil masajid, katanya hatinya terikat, tertambat, terpaut di rumah Allah. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah, orang yang rajin datang ke rumah Allah, sepatutnya rajin mengaji. Kalau dia datang ke masjid tak mengaji, nah, itu masalah. Dia mau datang ke masjid, tapi tak mau mengaji. Kita perhatikan ya, di antara perbedaan orang kita dengan orang Arab lah ya. Saya banyak negara Arab juga lah pergi ya. Ya. Itu kalau di Libya itu, saya lama di Libya ya. 13 tahun lebih di sana. Alhamdulillah. Di sana sholat subuh itu jarak masa antara adzan dengan iqamah itu setengah jam. Semua orang baca Quran. Cukup. Macam maha tahfiz. Masjid itu macam tahfiz. Tidak ada yang tak baca Quran. Membagi peluang jemaah untuk baca Quran. Ini boleh kita terapkan di surah Al-Imran, contohnya Sabtu Ahad azan ataupun qomat dilambatkan 20 menit. Bagi peluang semua orang baca Quran. Saya di Ihsan pun saya cadangkan juga, tapi belum terlaksana. Karena orang ke surau tak mau baca Quran. Jangan-jangan ya orang ke surau itu kepergian dari surau itu hanya habuan syaitan saja. Suruhnya pergilah katanya, tapi jangan baca Quran. Coba katanya, pergi juga pergi. Namun Quran tak pernah pegang, tak pernah baca Quran. Padahal sudah mudah ya dia mau ada Quran. Quran digital di mana?
Saya hampir setiap pertemuan malam harian mesti ada gesaan untuk baca Quran. Karena kalau kita tak baca Quran, seperti yang sudah berulang kali disebut, berarti hati kita itu tidak diisi oleh cinta Allah, tidak diisi oleh cinta ilahi, al-hubbul azim. Apa namanya? Al-hubbul azim. Ini istilah siapa? Istilah Dr. Ain Al-Qarni. Istilah Dr. Ain Al-Qarni. Dicakap apa? Al-hubbul azim. Al-hubb, cinta. Al-azim, agung, cinta yang agung. Artinya cinta Allah. Di mana disorotnya benda ini? Disorotnya dalam karya beliau, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah supaya Allah menjagamu. Buku Dr. Al-Qarni banyak jual di kedai-kedai ya. Dr. Al-Qarni terkenal dengan karyanya apa? La tahzan. Bagi saya ini lebih penting lagi daripada la tahzan. Tapi tak dikenali orang. Yang justru yang dikenal adalah la tahzan saja. Kalau bagi saya ini lagi penting. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Artinya bila kita menjaga Allah, menjagalah apa artinya? Baca Quran, datang ke masjid, buat solat sunat banyak-banyak di rumah, jauhi yang haram, jauhi yang maksiat. Menjaga Allah, menjaga Allah, menjaga aturan Allah. Menjaga aturan Allah, melaksanakan yang wajib, memperbanyak yang sunat, menjauhi yang haram. Jangan banyak melakukan perkara yang mubah, melakukan yang wajib, membuat yang sunat banyak-banyak, menghindari yang haram, makruh juga dihindari. Mubah, yang mubah jangan buat banyak-banyak. Kesilapan kita banyak buat yang mubah, maka yang sunat terabai, tergadai. Coba jangan buat yang mubah, buat yang sunat banyak-banyak. Baca Quran ni buat banyak-banyak, nanti kita tak akan membuat yang mubah lagi. Begitu ya. Harus, yang mubah yang harus. Kita banyak buat. Kalau duduk untuk di meja makan tu, apalagi makan di restoran, barangkali jarang orang yang 20 menit duduknya makan ya. Mungkin setengah jam, mungkin lebih, apalagi dia dengan jemaahnya. Tapi duduk dengan kalam Allah, berapa menit satu hari? Berapa menit satu hari? Dengan benda yang mubah, kita tak berkira, masanya. Tak tahu dia berapa lama dia duduk di restoran tu, di kedai makan, kedai minum tu. Begitulah ya. Subhanallah. Jadi kita kena baca Quran. Malah ada ulama mengatakan lagi dalam buku Etika Belajar dan Mengajar Quran tu, nak tahu ukuran kita nanti, nak tahu keadaan kita nanti dalam kubur, cobalah lihat perinteraksian kita dengan Al-Quran. Coba lihat perinteraksian kita semasa berzikir, perinteraksian kita waktu tahajud. Kalau kita buat dari masa yang the best, masa yang terbaik untuk tahajud, kita tidur awal, balik semasa tidur awal, pukul 4 bangun, baca Quran, dapat setengah juz satu malam, apalagi kalau 2 juz ya. 2 juz lagi hebatnya. Kita cadangkan tadi setengah juz sebenarnya ya. Apalagi dapat 1 juz. Mudah dia nak baca 1 juz tu, ringan perasaannya, indahlah nanti kuburnya. Itu kata ulama ya. Nak tahu kedudukan kita di alam barzah, katanya, cobalah perhatikan kedudukan kita dalam berzikir.
macam mana berinteraksi kita dengan zikrullah, macam mana berinteraksi kita dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, dengan zikir-zikir dan tilawah Al-Quran, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, salawat dan lain sebagainya. Itulah ukuran kita. Saat kita bersama kitabullah, kita merasa indah, kita merasa nikmat, kita merasa bangga, kita merasa beruntung membaca Quran. Semakin dibaca, semakin mau baca lagi, mau baca lagi, mau baca lagi. Katanya, kalamu qadimun la yumallu sama'u. Al-Quran ini tidak mungkin bosan si mukmin membaca, mendengarnya. Mesti setiap kali dibacanya mau lagi, mau lagi, mau lagi. Itu sahabat-sahabat Nabi dulu. Mereka baca berapa? Mereka Quran dibagi 7 ya. Dibagi 7 Quran ini. Quran kita sekarang dibagi 30. Quran sekarang dibagi 30 juz. Mereka dulu dibagi 7 Quran. Sepertujuh yang pertama, sepertujuh yang kedua, 1/7 satu hari, 1/7 satu hari, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Mereka membagi Quran ke 7 hari. Ada yang dibaginya kepada 10 hari, pada bagi 10 Quran bagi 10. Ada yang bagi 15. Yang bagi 30 itu dalam catatan Imam Nawawi tak ada. Imam ulama yang terkenal yang menulis tentang perinteraksian generasi awal dengan Al-Quran adalah Imam Nawawi. Dalam karyanya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Tibyan, nama bukunya, tentang adab-adab berinteraksi dengan kalamullah. Kita sudah dibagi 30. Mereka dulu bagi 7, bagi 10, bagi 15. Sekurang-kurangnya kata Imam Nawawi, selemah-lemah iman jamaah zaman dulu, Quran itu dibagi 15. Artinya 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Artinya 2 juz dibaca sehari. 2 juz ini selemah-lemah iman generasi awal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Bagaimana selemah-lemah iman zaman sekarang? Zaman berapa kita baca satu hari? Subhanallah, subhanallah. Jadi kecintaan kepada rumah Allah, kecintaan ke surau dan masjid mesti bersama dengan kecintaan kepada kalam Allah. Barulah kepergian kita ke masjid itu, salat berjamaah itu benar-benar seperti salat generasi awal. Seperti yang saya cakap tadi, jangan-jangan orang pergi ke masjid kepergiannya adalah hafuan syaitan iblis. Gila katanya, tapi jangan baca Quran katanya. Gila, disuruh jangan pergi. Yang anehnya kadang-kadang lagi di surau yang lain tuh time tak ada ceramah, bercakap banyak-banyak di surau. Jadi surau itu tempat bercakap. Ini bid'ah ya. Jadi suatu bid'ah, benda bid'ah dijadikan surau tempat bercakap. Ada aircon, ada kipas apa semuanya, tapi tidak dijadikan tempat bertilawah. Tidak dijadikan tempat bertilawah, tidak dijadikan tempat berzikir. Kalau nak bercakap, saya duduk di luar lah ya, jangan duduk di dalam. Sepatutnya macam itu. Balik kepada kitab Ain Al-Qarni tadi, saya ingat perlu ada lah di rumah kita, banyak juga. Benar-benar di Kuala Lumpur, Jalan Ipoh sana, Jalan Ipoh kecil, Al-Risalah, ataupun dulu namanya Al-Hidayah. Apa tajuknya tadi? Jaga Allah, Allah menjagamu. Yang berasal daripada bahasa Arab ihfazillah yahfazka.
Dan tajuk buku dalam masalah ini diambil pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah menjaga. Dalam buku itu pembahasan pertamanya Al-Hubbul Azim, kecintaan yang agung. Dia ada bagi nak membina kecintaan yang agung bersama Allah, nak menjadikan Allah itu cinta yang agung dalam hati kita. Kata Dr. Ain Al-Qarni, ada beberapa langkah yang bisa dibuat. Nomor satu sekali, tilawatul Quran. Nak kita dicintai Allah, nak kita benar-benar mencintai Allah, bacalah Quran. Nak baca Quran dalam bulan Ramadan, start sebelum Ramadan. Start sekarang. Kalau baru nak masuk Ramadan baru nak baca Quran, susah nanti. Susah. Seperti yang dicadangkan tadi, sebaik-baik waktu untuk baca Quran dalam salat. Dalam salat. Quran adalah sebagai muknis, ya. Muknis, teman yang menghibur, yang mendampingi kita di dalam kubur, di dalam kubur. Begitulah tadi pangkal ceritanya adalah cerita seorang istri yang selalu merangsang suaminya untuk menunaikan sholat fardu berjamaah di rumah Allah. Istrinya selalu menggalakkan suaminya, memberi dorongan, motivasi, membangunkan suaminya. Kalau suaminya lambat tidur, dia berusaha supaya suaminya cepat tidur, supaya tidak terlambat bangun. Akhirnya si imam menjitu bermimpi, dilihatnya hari kiamat sudah tiba, ya, dan dilihatnya lagi orang yang salat subuh berjamaah dalam kumpulan pertama berada di surga Allah. Malah ada seorang perempuan yang tak datang ke masjid pun masuk dalam kumpulan pertama. Bila disiasatnya, rupanya amalan perempuan ini selalu merangsang suaminya untuk salat berjamaah di rumah Allah. Jadi dari cerita ini, seperti yang kita katakan tadi, sebenarnya suami dan istri itu adalah berserikat, berkongsi pahala, sharing pahala. Sepatutnya pahala suami dapat kepada istri, sepatutnya pahala istri dapat kepada suami, pahala anak dapat kepada suami istri dan mak bapak ataupun mak bapak. Begitulah sepatutnya. Rumah itu macam syarikat, rumah tangga itu macam satu syarikat. Ketuanya suami istri ataupun ayah dan ibu. Subhanallah, ya. Banyak ayat Quran menyorot benda ini, bahwa ahli keluarga yang menjadikan keluarganya sebagai syarikat untuk mengumpul ganjaran sebanyak-banyaknya di sisi Allah, ya, mengumpul pahala yang diibaratkan dalam Quran sebagai tijarah. Memang dalam Quran banyak istilah yang digunakan agama ini sebagai tijarah. Tengok ayat-ayat tijarah dalam Quran, ya, banyak sekali. Buka Alif Lam Mim saja. Buka Alif Lam Mim, muka surat 2 sesudah Alif Lam Mim sudah ada tijarah. Fama rabihat tijaratuhu. Ayat 16 surah Al-Baqarah. Tijarah mereka rugi, bisnis mereka itu rugi. Tapi sebelum disebutkannya kerugian, dalam ayat 5 sudah disebutnya keuntungan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sebelum Allah menyebutkan bentuk kerugian,
Jenis kerugian disebutnya dulu jenis keuntungan dan golongan orang yang beruntung. Muflihun, lawannya apa? Khasirun. Muflihun, untung, berjaya. Lawannya khasirun, khusr. Wal asri innal insana lafi khusr. Rugi. Rugi itu fama rabihat, tidak beruntung. Tidak beruntung itu rugi lah ya. Tapi di sini disebut apa? Fama rabihat tijaratuhum. Ternyata tijarah mereka, bisnis mereka rugi. Rugilah bisnis suami istri kalau Quran tak baca. Rugi. Dan letih hidup. Hidup berkeluarga, berumah tangga letih. Letih cari duit, letih bangun rumah, letih beli kereta, letih membeli perabot, peralatan rumah, letih mendidik anak, letih mendidik anak. Habis duit, habis masa, habis tenaga. Ternyata fama rabihat tijaratuhum. Ternyata tijarah mereka itu rugi. Rugi. Nah, lihat lagi. Mana-mana. Tengok surah Fatir ya. Surah Fatir. Surah Fatir sebelum surah Yasin ya. Sebelum surah Yasin. Halaman 437. Yang ada perkataan tijarah. Surah Fatir halaman 437 ayat 9. Ayat 29, maaf ya. Ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة لن تبور. Yang ada Quran boleh kita baca ya. Yang ada Quran baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Baca serentak saya. Sebentar saja, all together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada situ tijarah, bisnis. Mereka yang membaca kitabullah, menegakkan salat dan berinfak, mereka itulah yang akan mendapat tijarah tak akan merugi. Maknanya untung lah ya. Kalau dalam apakah katanya tidak beruntung, maknanya rugi. Ini tidak bakal merugi tijarahnya. Bisnisnya untung terus. Dididiknya anaknya baca Quran. Bila dia sudah meninggal, income-nya jalan terus dari amal saleh anaknya. Datang cucunya lagi nanti meneruskan kebiasaan, adat, sunnah yang baik yang diterapkan di kalangan keluarganya sampai turun temurun. Bila masuk surga nanti ya, tengok ayat dalam surah Tur. Ahli keluarga yang taat bila masuk surga, katalah rumpun keluarganya itu berapa orang? Berapa dengan anak cucunya semua? Mungkin 50 orang contohnya. Satunya neneknya, kemudian anak-anaknya semua, cucunya terjumlah contohnya 50 orang.
Bila yang 50 orang ini masuk surga nanti, Allah Ta'ala bagi peluang ahli keluarga yang tinggi levelnya, tinggi derajatnya di surga, bagi peluang menaikkan derajat ahli keluarga yang rendah levelnya. Ini dalam surah Tur. Kalau satu keluarga itu tak sampai 50 orang, 30 orang contohnya lah ya, 30 orang anak cucunya, terjumlah 30 orang. Mungkin di antara 30 orang tadi ada yang saleh, ada yang berilmu, beramal, amal yang bermanfaat. Bila masuk surga yang 30 orang ini, ahli keluarga yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, diberi kelayakan untuk mengangkatkan derajat ahli keluarga yang rendah levelnya. Subhanallah. Ini disebut dalam surah Tur, walladzina amanu, ayat 21 ya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ayo kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Terjemahan yang mudahnya, walladzina amanu, mereka yang mukmin, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, kemudian zuriatnya mengikut jejak langkah mak bapaknya, datuk nenek yang beriman tadi. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti golongan yang rendah akan terangkat derajatnya disebabkan golongan yang tinggi kedudukannya. Mungkin si cucu, mungkin si anak. Zuriyat dalam bahasa Al-Quran berbeda dengan zuriyat dalam bahasa Melayu. Walaupun kata-kata itu, perkataan Melayu itu berasal daripada perkataan Al-Quran atau bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu mungkin zuriyat itu hanya ke bawah. Dalam bahasa Al-Quran zuriyat itu ke bawah dan ke atas. Bapak kita zuriyat kita, datuk nenek kita zuriyat kita, bukan anak cucu kita saja zuriyat. Ini menurut bahasa Al-Quran. Ke atas dan ke bawah. Bahasa Melayu zuriyat barangkali anak, cucu, cicit. Ini tidak, ayah, emak, datuk, nenek sampai ke atas. Itu saya baca dalam tafsir Qurtubi ya. Zuriyat dalam bahasa Arab merangkumi semua rumpun keluarga itu. Jadi di sini dikatakan orang beriman, keluarga yang beriman, kemudian ahli keluarganya beriman lagi, generasi berikutnya beriman lagi, melaksanakan perintah Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti katanya mereka yang tinggi levelnya dapat mengangkatkan golongan yang rendah derajatnya. Hebatnya, hebat sampai ke surga sana. Di segi pahala ya juga, si ayah dapat pahala anaknya, dapat pahala cucunya, cicinya nanti kalau mereka itu dididik secara ketaatan kepada Allah. Di surga nanti anak mengangkatkan derajat ayahnya, derajat ibunya, datuknya, neneknya, ataupun ayahnya yang lebih hebat daripada anaknya, ayahnya akan mengangkatkan derajat orang yang di bawahnya. Ini maksud ayat ini ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan naikkan derajat golongan yang rendah sesuai dengan kedudukan golongan yang tertinggi di kalangan zuriat mereka.
Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Tidak dikurangkan derajat orang yang tinggi ini sikit pun tidak. Bukan katakan kamu turun sikit biar ni naik kan. Bukan macam tu. Yang derajat tinggi tetap tinggi, yang rendah tu diangkatkan ke atas. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu pada asasnya bergantung kepada amalnya. Itu pada asasnya. Namun derajat yang rendah dapat dinaikkan melalui apa tadi? Wattaba'athum zurriyyatuhum biiman. Ini syaratnya. Syarat untuk kenaikan ini apa? Wattaba'athum zurriyyatuhum biiman. Ada ittiba'. Ittiba' ini bahasa Quran juga ya. Ittiba' artinya mengikuti, menuruti jejak langkah amal saleh orang terdahulu. Begitulah ya. Jadi jangan lupa cari buku. Jagalah Allah, Allah menjagamu ya. Sehingga di surah-surah pada berbagi ada banyak yang mengajar buku la tahzan. Tapi buku jagalah Allah sehingga belum ada lagi. Ada? Pernah jumpa ya? Kata sahabat kita Samsul, dekat Syabab ada jual katanya. Ada jual. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Nanti pembahasan yang terpenting dalam adalah al-hubbul azim, cinta yang agung, yaitu cinta Allah. Cinta Allah. Macam mana nak cinta Allah? Kata Al-Qarni, pertama sekali karena baca Quran. Kalau kita tak baca Quran, cinta itu cinta di mulut saja ya, tidak cinta sepenuh hati. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Sehingga ada jam 9 kan? Kita cukup setakat itu dulu. Yang penting tadi berusaha kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Orang yang datang ke surau tapi tidak baca Quran, amalannya nanti akan rugi. Dalam surah Fatir disebut tadi. Dalam surah Fatir dicakap apa tadi? Mereka yang membaca Al-Quran, kemudian baru iqamatus salah, kemudian baru bersalat. Sampai itu karena berinfak juga ya. Berinfak, mereka itulah yang tidak akan merugi tijarahnya. Innal ladzina yatluna kitaballah, mereka yang baca Al-Quran, wa aqamus salah. Tengok ya, kita bandingkan dengan ayat surah At-Taubah tadi. Aqamus salah itu belakang. Tadi di sana amar ma'ruf dulu. Dalam surah Taubah tadi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah. Dalam surah Taubah amar ma'ruf nahi munkar dulu baru salat. Dalam surah Fatir tilawah dulu baru salat. Baru nanti infak, yarjuna tijaratan lan tabur. Inilah orang yang bisnisnya tetap untung, tidak akan bakal merugi, tidak akan bakal merugi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dalam bisnis ini beruntung. Agama ini adalah ibarat bisnis ya. Salat itu bisnis, baca Quran itu bisnis, puasa Ramadan itu bisnis. Macam mana bisnis nak untung? Karena ada tilawah. Puasa tapi tak tilawah, itu puasa ikut dia lah. Kalau puasa ikut Rasulullah dan sahabat, ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bulan Ramadan berapa kali khatam? 2 kali khatam. Imam Syafi'i 2 kali khatam. Orang zaman dulu bulan Ramadan, bulan Al-Quran, benar-benar jadi bulan Al-Quran. Baiklah, kita akhiri dengan doa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an washrah sudurana bil Qur'anil azim.
ونور به قلوبنا وزكي به نفوسنا. Ya Allah, terangilah hati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, terangilah hati kami dengan Al-Quran. Lapangkanlah dada kami dengan tilawah Al-Quran. Bersihkanlah, sucikanlah jiwa dan nafsu kami dengan tilawah Al-Quran, ya Allah. Waj'al Al-Quran al-azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai musim bunga di hati kami 24 jam, 12 bulan setahun, ya Allah. Jangan hanya bulan Ramadan saja, ya Allah. Jangan bulan Ramadan saja bulan sebagai musim bunga, ya Allah. Ya Allah, waj'al Al-Quran al-azima rabi'a qulubina. Jadilah Al-Quran itu sebagai musim bunga di hati kami, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma zakki bihi nufusana wa'azim bihi ujurana waj'al Al-Quran al-azima syafi'an lana ya mujibas sa'ilin. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemberi syafaat bagi kami, ya Allah. Wa fil qabri mu'nisa, dan di kubur nanti menjadi penghibur dan teman setia kami, ya Rahman ya Rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.